Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, apa kabar kita semua pada hari ini? Kita percaya oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita kehidupan, kesehatan, kekuatan, kita dapat menjalani hidup kita setiap hari dengan baik. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di akhir pekan ini, kita bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari memuji Tuhan dari pujian kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya dekat Allah saja hati kami menjadi tenang. Kami mendapat ketenangan, kami mendapat kekuatan, kami mendapat semangat setiap hari, semangat yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu saat ini kami mau bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan penuntun kami dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami semua untuk memahami akan sabda Tuhan dan menuntun kami berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 40 ayat yang ke-9. Mazmur 40 ayat yang ke-9, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sedemikian firman Tuhan, Mazmur 40 ayat yang ke-9. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 40 ini kita dapat melihat bagaimana pemazmur Daud sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita melihat bagaimana pemazmur memiliki hubungan yang dekat, keakraban dengan Allah yang menjadi penolongnya dalam kehidupannya setiap hari. Oleh karena itu, pemazmur menyampaikan kepada kita dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9 ini ada dua hal yang dia sampaikan. Yang pertama adalah, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suka melakukan kehendak Tuhan, senang melakukan kehendak Tuhan. Jadi apa yang Tuhan firmankan, ajarkan, perintahkan untuk kita lakukan, hal itu menjadi suatu kesenangan, sukacita ketika kita melakukannya. Kita tidak merasa menjadi satu beban yang berat
untuk melakukan firman Tuhan, itu semua karena apa? Karena adanya cinta akan Tuhan, kasih akan Tuhan, hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang melekat dengan Tuhan, sehingga memang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak ya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, misalnya dalam kita menolong orang lain, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, memaafkan orang lain. Itu semua dilakukan dengan sukacita, ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Sungguh luar biasa apa yang kita lihat, pengajaran yang disampaikan pemazmur Daud. Oleh karena cintanya kepada Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan, membuat dia menjadi seorang yang suka melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, apa yang diajarkan pemazmur Daud kepada kita adalah Taurat-Mu ada dalam dadaku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Hal ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, pemazmur memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ya, memiliki hati yang erat sekali dengan Tuhan, dekat sekali dengan Tuhan. Ya, hati yang dipenuhi oleh cinta akan Tuhan tentu akan menuntun pemazmur Daud dalam setiap perjalanan hidupnya. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, ini sangat menuntun kita semua bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari. Cinta akan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan, membawa kita suka melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari setiap hari dalam hidup kita belajar firman Tuhan. Kita terus berupaya untuk membaca firman Tuhan. Kita terus berupaya hidup bersekutu dengan Tuhan, sehingga cinta kasih kita akan Tuhan semakin hari semakin erat, dan kita menjadi orang-orang yang suka melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Karena itu, saudaraku, marilah setiap hari kita menjadi seorang yang melakukan firman Tuhan, seorang yang merenungkan firman Tuhan. Gaya hidup kita adalah gaya hidup seorang yang mengasihi Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan suka melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita dimampukan, pasti. Ya, imani, yakini bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Karena itu berserah kepada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita memuji Tuhan dari pujian kita, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan kita setiap hari akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang melekat dalam hidup kita, menuntun kita untuk suka melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, mari setiap hari memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dan tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Kita percaya Tuhan menuntun kita, menguatkan, meneguhkan, memulihkan keadaan kita. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu dalam hidup kami. Kami mau tetap setia hidup di dalam Tuhan. Kami mau tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Itu menjadi kesukaan kami dalam hidup kami. Dan firman-Mu tetap melekat dalam hati kami. Tuntunlah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Sehingga ketika apapun yang kami hadapi, berbagai persoalan, tantangan, pergumulan hidup, duka cita, atau bahkan juga sukacita yang kami rasakan, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mau tetap setia hanya kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan dan hidup setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Tetap setia berjalan di jalannya Tuhan, meskipun berbagai tantangan hidup kami hadapi. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit yang sedang dihadapi. Dan kami percaya bahwa pemulihan kesehatan yang sempurna itu datangnya daripada Tuhan saja. Bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit penyakit apapun yang sedang diderita, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan mereka. Kami mendoakan yang kami kasihi kakak kami Nande Angel Pelawi. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi dia. Terima kasih Tuhan, mami kami Nande Firman juga sudah pulih sempurna kesehatannya setelah beberapa lama dia isolasi mandiri. Kami percaya keluarga di kami Bapak Upisa juga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Demikian juga yang kami kasihi bibi kami Pendeta Rosmalia Barus. Tuhan juga berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi bibi kami ini. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena telah isolasi mandiri setelah kembali dari rumah sakit yang kami kasihi Bapak Mikaela Ginting. Saat ini dia sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Tuhan, tolong dia, kuatkan dia, pulihkanlah Tuhan. Untuk semua keadaan yang dia alami selama proses isolasi mandiri ini, Tuhan kuatkan dia. Berikan semangat kekuatan yang baru setiap hari. Sehingga dia pulih sempurna dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau menolong beliau dan semua saudara-saudari kami dimanapun berada yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Demikian juga yang kami kasihi kakak kami Ida Haryanja dan Delfitra yang sedang isolasi mandiri di rumah. Pulihkanlah kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menuntun kami semuanya. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini. Tuhan sertai pimpin kami setiap hari, sehat damai sejahtera dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Anak-anak kami dalam studi, dalam pekerjaannya, kami percaya Tuhan menuntun mereka. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan juga persiapkan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap setia kepada Tuhan, suka melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ketika beraktivitas di akhir pekan ini, keluar dari rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap sukacita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.